Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8? Masya Allah, semangat ya kak ya. Siap untuk memulai pelajaran prakarya di hari ini? Siap. Insya Allah. Semangatlah jawabnya. Siap ustazah gitu kan. Enak, ustazah pun semangat. Masya Allah, gitulah ya. Kakak-kakak anak ustazah. Baik. Ah, minggu semalam ustazah kasih tugas yang ditulis di catatan masing-masing. Coba nampakkan ke layarnya catatannya. Coba ustazah lihat. Nampakkan ke layarnya. Masya Allah. Iya. Iya betul. Putih Raina, mana Putih Raina? Oke. Yang lain, hidupkan kameranya. Tampakkan sama ustazah catatannya. Ayo, Tita udah, Tita Almaizra. Coba nampakkan. Canita Jasmine, Natika Ola, Fadia Rafa, ini nama Arista Turnip ini coba pakai nama asli ya kak ya kalau masuk ya ke link zoomnya. Jadi ustazah bisa mengenali anak-anak ustazah. Ayo Anissa Ramadhani, Valisa, Masya Allah nampakkan ya. Ya, Masya Allah. Iya. Ya, oke. Dah, coba Dinda Pangesti. Apa saja contoh kerajinan limbah bahan keras yang anti dapat? Contoh kerajinan dari limbah bahan keras. Kan apa tugasnya? Yang anti browsing contoh kerajinan dari limbah bahan keras. Dinda nggak buat ya? Apa contohnya yang Dinda buat? Nah, tunggu ya. Coba Fadilah Kaulansyah, apa contohnya yang ustazah suruh cari di internet, yang browsing itu? Contoh kerajinannya? Hiasan rumah dari cangkang kerang. Putih Raina, apa contoh kerajinan dari bahan limbah keras yang anti dapat? Dibuat jadi kerajinan apa contohnya di situ?
Mm-mm. 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 Coba Valisa Inayah, apa contoh kerajinan bahan keras yang anti dapat? Valisa Inayah, apa yang anti dapat? Pas bunga dari? Mm-mm. Oke, Lutfiah Akilah Siagian, apa contohnya kerajinan bahan keras yang anti dapat? Ha-ha. Ha-ha. Ya, coba bacakan sampai habis. Nah, Masya Allah. Nah, kayak gitu ya. Yang lain, yang Ustazah minta seperti yang dibuat Akilah Siagian. Ya, yang dibuat Putih Reina betul. Ya, Dinda Pangesti. Kayak yang dibuat Lutfi Akilah Siagian ya, yang Ustazah minta lengkap. Jadi ada di catatan anti lengkap. Kenapa? Ustazah tidak menjelaskan satu-satu, tidak menyebutkan satu-satu. Kita Zoom waktunya kan terbatas ya Kak ya. Waktu kita cuma 30 menit. Nah, untuk yang seperti itu anak-anak Ustazah bisa browsing gitu. Bisa browsing, bisa tulis di catatan gitu. Nah, jadi kalau nanti datang pertanyaan, sudah ada tahu jawabannya. Nah, misalnya Ustazah tanya, sebutkan contoh-contoh kerajinan bahan keras yang terbuat dari tulang misalnya. Nah, anti tinggal di catatan sudah ada, anti sudah belajar gitu. Coba siapa yang lain yang tugasnya dibuat seperti punya Lutfiah? Yang lengkap. Coba bacakan Kak. Ya, coba Danisa. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
Iya, Masya Allah. Kayak gitu ya. Nah, bagi yang belum lengkap, catatannya tolong dilengkapi seperti itu. Ya, seperti punya teman-teman anti tadi. Ya, anak-anak ustazah bisa? Coba dijawab dulu. Bisa dilengkapi catatannya? Iya, kalau minggu depan ustazah tanya sudah lengkap ya. Nah, anak-anak ustazah, kita sekarang belajarnya jarak jauh. Ya, jarak jauh. Ustazah tidak bisa melihat langsung. Bisa saja waktu ustazah tanya, coba nampakkan bukunya. Anti menampakkan buku yang tanpa dibuat tugas-tugasnya. Allahu a'lam. Cuman ustazah percaya kepada anak-anak ustazah, semua anak-anak ustazah amanah ya. Ustazah yakin anak-anak ustazah amanah semua. Nah, jadi ustazah yakin anak ustazah akan membuat tugas-tugas yang ustazah kasih. Nah, jadi kalau minggu depan ada lagi yang ustazah tanya, jawabannya sudah lengkap ya. Bisa ya Kak ya? Iya. Semangat ya. Tetap semangat walaupun kita masih daring, belum tatap muka. Karena semua ada plus minus ya Kak ya. Nah, insya Allah kita lebih fokus ke plusnya di daring ini, jangan minusnya yang kita pikirkan. Nanti kalau kita pikir minusnya, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangannya, kita tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang kita terima. Jadi kita harus mengingat plusnya. Oh ya, kalau ana daring, ana lebih banyak di rumah gitu, terutama bagi yang anak pondok. Jadi itulah nikmatnya sekarang. Kita harus berpikir kepada plusnya, jangan minusnya ya, supaya kita selalu bersyukur atas apa yang kita terima. Yakin semua itu adalah qadar Allah. Baik, kita besok masuk ke materi kita di hari ini ya, kakak-kakak. Tolong dimatikan semua speakernya. Nanti kalau ustazah tanya baru dihidupkan. Baik, kita masih di bab kerajinan, yaitu kerajinan dari bahan limbah keras. Nah, kemarin kita sudah mempelajari limbah keras itu dibagi dua, ada limbah keras organik dan anorganik. Nah, anak-anak ustazah sudah tahu apa itu limbah organik dan limbah anorganik. Nah, untuk hari ini kita masuk ke prinsip kerajinan bahan limbah keras. Ya, prinsip kerajinan bahan limbah keras. Ini kita materi kita di hari ini. Nah, pengolahan bahan limbah keras ya anak-anak ustazah, baik itu yang organik maupun yang anorganik ya, sama. Nah, dia memiliki prinsip apa? Yaitu recycle atau mendaur ulang. Nah, di sini kita mendaur ulang limbah keras ya. Didaur ulang menjadi apa? Menjadi sebuah karya kerajinan tangan. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ini, sudah bisa mendaur ulang sebuah limbah menjadi karya kerajinan tangan, berarti kita sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Apa? Yaitu penumpukan sampah. Nah, jadi bagi seorang pengrajin, anak-anak ustazah, bagi seorang orang yang kreatif di bidang kerajinan itu, mereka tidak pernah kehabisan bahan, untuk membuat barang kerajinan. Apapun yang ada di sekitar dia, itu semua bisa menjadi bahan kerajinan. Baik itu bahan yang terbuat dari alam, bahan buatan, bahan limbah organik, limbah anorganik, limbah keras, ya kan? Semua bisa menjadi produk kerajinan. Nah, kalau untuk limbah keras ini kita memakai prinsip recycle atau mendaur ulang. Nah, dia ada 3 prinsip dalam pengolahan limbah, ada reduce, reuse, dan recycle. Namun kita di sini akan mempelajari tentang recycle-nya ya Kak ya. Nah, jadi merancang sebuah limbah menjadi kerajinan tidaklah mudah ya anak-anak ustazah, itu tidak mudah. Kenapa? Ada syarat-syarat ya yang harus kita penuhi di dalam itu. Nah,
Kenapa dia tidak mudah? Karena di sini kita membuat produk dari bahan yang sudah tidak ada nilainya, sudah tidak ada gunanya. Ya, itulah tadi membuat kerajinan dari bahan limbah. Kita membuat produk dari sebuah bahan yang memang sudah hilang nilai gunanya. Makanya diperlukan kreativitas. Alhamdulillah. Nah, dalam merancang sebuah kerajinan dari bahan limbah, kita tidak hanya memikirkan secara ekonomi, ya, tapi kita harus menyeimbangkan dengan isu-isu lingkungan, dengan sosial, budaya di dalam produk kita itu, ya kakak ya. Nah, kenapa? Agar desain yang kita buat bisa bertanggung jawab ya, bisa bertanggung jawab dalam menjawab tantangan dalam masyarakat global, ya. Nah, jadi maksudnya desain yang kita buat di sini bisa kita pertanggungjawabkan di pasaran, ya, produk kerajinan tadi. Jadi seorang desainer harus memahami hal-hal tadi itu Kak, bahwa dalam merancang sebuah kerajinan dari bahan limbah itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Di sini kita akan mempergunakan bahan yang sudah hilang nilai gunanya. Nah, di dalam merancang itu kita tidak hanya memperhatikan dari segi ekonomi, namun kita harus mengintegrasikan, kita harus menyeimbangkan antara isu-isu lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam produk kita tadi. Ya. Nah, itu tadi limbah keras ya. Nah, kita masuk ke jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Ya, jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Nah, bahan limbah keras tadi dibagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Ya. Untuk limbah keras organik yaitu limbah dari atas kandungan bahan yang pejal ya. Limbah keras organik, limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal. Pejal itu keras ya Kak ya, keras, solid, kuat dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, dan berasal dari sumber daya alam, daratan dan lautan. Ingat ya, kata kunci organik itu adalah alam. Nah, untuk limbah keras dia bisa berasal dari alam dan lautan. Contohnya di sini, contoh limbah keras organik itu adalah cangkang kerang, ya kan? Sisi ikan, tulang hewan berkaki 4, seperti apa? Seperti sapi, kerbau, kambing, ya, tempurung kelapa, potongan kayu. Nah, hampir semua dari limbah keras organik ini dapat kita manfaatkan kembali menjadi produk kerajinan. Nah, contoh-contohnya seperti yang sudah dibilangkan kawan Anti tadi. Contoh cangkang kerang bisa dibuat apa gitu ya kan? Nah, itu. Sisi ikan bisa dibuat apa? Tulang ikan bisa dibuat apa? Tulang hewan berkaki 4 bisa dibuat apa? Tempurung, potongan kayu bisa dibuat apa? Nah, semua ini bisa kembali kita buat menjadi produk kerajinan. Ya, kakak-kakak ya. Nah, di dalam pembuatannya ini kita memerlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya ya. Kenapa? Karena ini ada limbah bahan keras. Ya, jadi kita juga butuh peralatan. Tidak cuma mengadon pakai tangan selesai, tidak. Ada kalanya kita di sini membutuhkan gergaji. Ada kalanya kita di sini membutuhkan martil atau palu. Ada kalanya di sini kita membutuhkan pisau dan lain sebagainya.
Nah, ini contoh gambarnya. Ini di sini ada contoh cangkang kerang, tulang, ya kan, batok kelapa, sisi ikan, potongan kayu. Ini adalah contoh-contoh limbah keras. Di gambar ini bisa anak-anak usaha perhatikan yang bisa kembali kita daur ulang atau kita recycle menjadi sebuah produk kerajinan. Ayo, Safina matikan dulu speakernya ya. Yang lain juga kalau ada speakernya hidup tolong dimatikan dulu. Nah, yang kedua ada yang namanya limbah keras anorganik. Nah, apa itu? Yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu. Seperti apa? Bisa pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Jadi tidak bisa kita hancurkan biasa saja dengan alat-alat biasa, pakai martil tadi, gergaji, itu tidak bisa. Namun harus menggunakan alat-alat yang lebih lagi, menggunakan teknologi tertentu. Misalnya pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Apa contohnya dari limbah keras anorganik ini? Nah, pelat-pelat dari logam misalnya, pecah-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol-botol plastik dan kaleng. Nah, namun ya, sebagai catatan ya anak-anak ustazah, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan. Ya, tidak semua. Kenapa? Kita terbatas alat dan teknologi karena tidak semua orang memiliki alat untuk pembakaran dan tidak semua orang memiliki alat untuk pemanasan. Tidak semua orang memiliki alat untuk menghancurkan dari limbah-limbah ini sehingga bisa di-recycle atau didaur ulang lagi. Nah, jadi intinya tidak semua bahan limbah keras bisa kita jadikan kerajinan. Alasannya keterbatasan alat dan teknologi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak anak-anak ustazah? Biar beberapa materi yang ustazah sampaikan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan? Cepat kali nggak adanya. Yang lain, coba. Yang lain ada pertanyaan? Ayo, ada yang mau ditanyakan anak-anak ustazah? Berarti paham ya materi yang ustazah sampaikan tadi? Paham. Ayo, Tita Azahra. Kenapa bahan kerajinan itu, Tita Azahra, hidupkan speakernya. Kenapa tidak semua bahan kerajinan, bahan limbah keras bisa kita buat kerajinan? Apa alasannya? Kenapa tidak semua limbah bahan keras itu bisa dibuat bahan kerajinan? Siapa yang bisa jawab? Coba Rafi. Ya, Rafifah coba. Coba Rafifah. Iya.
Berarti Tita tadi tidak mendengarkan Ustazah jelaskan atau kayak mana? Baru berarti harus lebih fokus ya kakak ya. Coba Arini Salsabila. Hidupkan speakernya. Nah, mana speaker kakak? Coba hidupkan dulu. Nah, coba apa itu limbah keras organik? Limbah yang berasal dari alam. Coba lebih lengkapnya. Bisa? Siapa yang bisa lebih lengkap? Apa itu limbah keras organik? Coba. Iya, bersifat keras, padat, solid, pejal, solid. Nah, susah dibentuk ya, lebih lengkapnya ya, Hazila. Dan berasal dari tumbuhan dan dari daratan dan lautan. Limbah darat atau limbah laut ya. Nah, baik anak-anak ustazah, karena kita waktunya terbatas, jadi untuk kedepannya ustazah tidak banyak-banyak memberi materi, namun ustazah mau anak-anak ustazah betul-betul belajar. Waktu Zoom itu akan ustazah tanya di akhirnya seperti tadi ya kakak-kakak ya. Nah, jadi ustazah betul-betul anak-anak ustazah belajar enggak ini? Karena apa? Karena itu tadi kita jarak jauh, ustazah tidak bisa mengontrol anak-anak ustazah sampai enggak materinya ke anti semua gitu. Baik, jangan lupa yang tugasnya tadi belum lengkap, tolong dilengkapi. Minggu depan ustazah bakal tanya lagi. Nah, baik anak-anak ustazah, mari kita berdoa ke Allah semoga materi kita di hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Dan mari kita baca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.